Halo guys, kembali lagi bersama saya Adel dan kali ini saya akan menceritakan seorang nabi bernama Nabi Ibrahim. Kisah ini saya kutip dari kitab Bada'i Uz-Zubur. Nabi Ibrahim atau yang memiliki nama lengkap Ibrahim bin Tariq bin Nahur merupakan seorang nabi yang lahir dan besar di Hauran. Tetapi sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim lahir di Barzah, daerah Damaskus. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim memiliki bapak bernama Azar. Tetapi menurut Imam Suhaili, Azar merupakan nama paman beliau dari jalur bapak. Sedangkan nama bapak asli beliau adalah Tarikh. Nama ibu beliau adalah Layutsa. Orang tua beliau yang mana bernama Tarikh dan Layutsa merupakan seorang yang beriman, tapi mereka berdua menyembunyikan keimanan mereka sebab pada saat itu Raja Namrud melarang seluruh rakyatnya untuk menyembah selain kepada Namrud. Ketika Layutsa hamil, seorang pendeta mengabari kepada Namrud bahwasannya pada hari ini akan ada seorang nabi akan menghancurkan kerajaan Namrud. Dengan beredarnya informasi itu, maka Namrud menyuruh semua prajuritnya untuk memeriksa setiap perempuan yang hamil dan menyuruh untuk menggugurkannya. Namrud juga memerintahkan para prajurit untuk berjaga pada setiap rumah yang memiliki perempuan dan laki-laki dewasa dan memisahkan perempuan dari laki-laki supaya tidak ada salah satu rakyatnya yang hamil. Namrud sendiri sebenarnya merupakan canggar dari Nabi Nuh, karena Nabi Nuh memiliki 3 anak yang selain anak yang tenggelam bernama Kan'an, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Dari Sam lahirlah para nabi, salah satunya Nabi Ibrahim. Dari Ham lahirlah orang-orang yang kuat, salah satunya adalah Namrud. Namrud sendiri memiliki bapak bernama Kan'an. Jadi Namrud bin Kan'an bin Aus bin Ham bin Nuh. Nah, Kan'an sendiri merupakan seorang yang kuat, seorang raja yang kuat, dan dia bertindak semena-mena. Suatu hari Kan'an menikah dengan seorang perempuan, kemudian lahirlah Namrud. Namun ketika Namrud lahir, Kan'an mengatakan bahwasannya ini adalah anak yang sial, maka buanglah dia. Kemudian Kan'an membuang Namrud, bayi Namrud yang ketika itu masih kecil, ke padang rumput. Di situ banyak sapi-sapi yang sedang merumput. Ketika Namrud dibuang, sapi-sapi tersebut ketakutan, pada lari semua. Maka karena ibunya kasihan, membuangnya ke dasar sungai dengan harapan semoga Namrud tenggelam dan meninggal. Akan tetapi Allah menyelamatkannya, menepikan bayi Namrud ke pinggir sungai. Di sana Namrud bertemu dengan seekor harimau, dan harimau itulah yang kemudian menyusui Namrud hingga besar, sampai kemudian orang di sekitar Namrud mengetahui bahwasanya Namrud dibesarkan oleh seekor harimau. Namrud kecil kemudian tumbuh menjadi orang yang dewasa dan suka membegal orang-orang di jalanan. Dan suatu ketika Kan'an mendengar bahwasannya ada seorang pemuda dengan banyak pasukan yang suka membegal orang-orang di jalanan. Akhirnya Kan'an berinisiatif untuk melawan orang tersebut yang mana sebenarnya adalah anaknya sendiri. Kemudian Kan'an memanggil seluruh prajuritnya untuk melawan Namrud. Ketika Namrud mendengar bahwasanya dia akan diserang, maka Namrud memanggil kawan-kawannya untuk bersiap-siap melawan Raja Kan'an. Namun sayangnya ketika itu Namrud justru menang melawan Kan'an beserta prajurit-prajuritnya. Bahkan Namrud sendiri yang membunuh Kan'an. Hingga kemudian Kan'an tewas di tangan Namrud tanpa Namrud mengetahui bahwasanya itu sebenarnya merupakan ayahnya sendiri. Namrud tumbuh besar menjadi raja yang semena-mena di timur maupun barat. Hingga kemudian suatu ketika seorang pendeta memberitahu kepada Namrud bahwasanya akan lahir seorang bayi yang mana bayi ini akan melawan kerajaan Namrud. Maka dari situ Namrud melarang semua warganya untuk hamil, bahkan memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Tapi pendeta itu berkata bahwasanya saat
ibu dari Nabi tersebut hamil, orang-orang tidak bisa mengetahui dan tidak bisa membedakan bahwasanya ibu itu sedang hamil atau belum. Ketika malam kelahiran Nabi Ibrahim, ketika ibu itu sedang berkontraksi, ibu itu lari ke dalam gua, yang mana gua itu dikatakan bahwasanya di dalamnya ketika seseorang berdoa, doanya akan mustajab. Kemudian lahirlah Ibrahim. Dilihatnya wajah Ibrahim yang mungil, sangat tampan, bahkan dari keningnya mengeluarkan cahaya. Karena situasi sedang tidak kondusif dan ibunya takut bahwasanya Namrud akan mengetahui keberadaan Nabi Ibrahim, maka ibunya keluar dan meninggalkan Nabi Ibrahim di dalam gua sendirian. Selang 7 hari kemudian, ibunya kembali menjenguk Nabi Ibrahim di dalam gua. Tapi hebatnya, Nabi Ibrahim yang tidak disusui oleh ibunya justru bisa menyusui sendiri melalui isapan jempolnya. Dari jari-jari Nabi Ibrahim keluarlah susu, madu, dan mentega. Nabi Ibrahim yang kecil juga memiliki mukjizat lain. Ia tidak seperti bayi pada umumnya. Ketika ia berumur 1 bulan, ia seolah seperti berumur 1 tahun. Ketika ia berumur 2 bulan, ia seperti 2 tahun. Dan begitu seterusnya. Ibu Nabi Ibrahim kerap kali mengunjungi Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berumur 1 tahun. Atau ketika itu postur tubuh Nabi Ibrahim seperti anak-anak berumur 12 tahun. Setelah Nabi Ibrahim berumur 11 tahun atau seperti 12 tahun, Nabi Ibrahim keluar dari gua, yang mana Nabi Ibrahim berpikir, sebenarnya siapakah Tuhan? Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, apakah bulan itu adalah Tuhan? Kemudian ketika bulan berganti matahari, Nabi Ibrahim mengatakan tidak mungkin Tuhan itu bisa tenggelam. Lalu Nabi Ibrahim melihat matahari yang cahayanya lebih besar daripada bulan, kemudian menyimpulkan apakah Tuhan itu adalah matahari. Tapi ketika matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim justru mengatakan tidak mungkin Tuhan itu bisa tenggelam. Lalu Ibrahim berdoa sebagaimana yang ditulis di dalam Al-Quran, "Illam yahdini rabbi la'akunanna minal qawmidh dhalimin." Yang artinya, ya Tuhanku, jika kamu tidak menunjukkan kepadaku siapa itu Tuhan, maka aku adalah orang yang tersesat. Maka kemudian Allah menunjukkan atau mengingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Tuhan adalah Allah. Lalu dari situ Nabi Ibrahim berteriak berkeliling kompleks mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Semua orang mendengar dan ketakutan, bahkan Namrud pun ketakutan karena Namrud tahu bahwasanya itulah yang nanti bakal mengalahkan kerajaannya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa pada untuk tunjukkan gimana letak kedua orang tuanya. Maka kemudian Jibril mengantar Nabi Ibrahim yang ketika itu masih kecil, masih berumur 12 tahun, kepada kedua orang tuanya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada kedua orang tuanya, pertama kepada ibunya, "Ibu, siapakah Tuhanmu?" Terus ibunya berkata, "Bapakmu." Lalu bapaknya ditanyakan, "Bapak, siapa Tuhanmu?" Lalu bapaknya berkata, "Namrud." Lalu Ibrahim bertanya lagi, "Lantas siapa Tuhannya Namrud?" Lalu ibunya berkata, "Kamu tidak boleh mengatakan seperti itu, karena Namrud tidak memiliki Tuhan, tapi adalah Tuhan." Dari situ Nabi Ibrahim mulai memberontak dan mengatakan bahwasanya Tuhan adalah Allah. Kedua orang tua Nabi Ibrahim menangis karena mereka tahu bahwasanya Nabi Ibrahim yang akan mengalahkan Namrud, dan bisa jadi Nabi Ibrahim sekarang sedang dalam bahaya atau bisa jadi dicelakai oleh Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim menenangkan mereka berdua dan mengatakan, "Bapak, Ibu, jangan menangis, karena aku tidak akan membiarkan Namrud melukaiku dan juga melukai keluarga." Lalu kemudian karena Azar pamannya Ibrahim takut kalau misalnya keluarganya sedang dalam bahaya, maka Azar lari menuju Namrud. Kemudian Azar berkata kepada Namrud, "Wahai Namrud, sesungguhnya bayi yang kamu takutkan akan mengalahkan kerajaanmu adalah keponakanku, dan aku tidak tahu kalau ternyata dia sekarang sudah besar. Maka terserah kamu mau ngapain aja atas keponakanku ini." Kemudian Namrud berkata, "Bawakanlah dia kepadaku, suruh dia hadap kemari." Kemudian Azar membawa Ibrahim ke hadapan Namrud.
Setelah Ibrahim datang, siapa Tuhan kalian? Nabi Ibrahim bertanya kepada Namrud dan juga kaumnya. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Tuhan dia adalah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kalian kok menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak menimbulkan bahaya sekalipun? Padahal Tuhan kita adalah Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kita petunjuk, memberi kita makan, dan juga memberi kita minum. Kemudian Namrud berkata kepada Azar atau paman Nabi Ibrahim, wahai Azar, keponakanmu ini masih sangat kecil, masih umur 12 tahun. Sedangkan aku adalah raja yang memiliki kekuasaan yang besar. Tidak pantas bagiku yang memiliki kerajaan yang besar melawan anak kecil. Maka bawalah anakmu kembali ke rumah dan rawatlah dia. Sekalian katakan kepada dia bahwasanya Tuhan kita adalah satu, yaitu Namrud. Maka Azar membawa Ibrahim yang masih kecil kembali ke rumah. Kemudian Azar menyuruh Ibrahim untuk berjualan patung-patung yang ada di rumah. Tapi kemudian Ibrahim mengikat patung-patung itu dan mendorongnya, mengeretnya keliling kompleks. Kemudian berkata kepada tetangga-tetangganya, hai kalian, siapa yang mau membeli patung yang tidak bermanfaat dan juga tidak berbahaya bagi kalian? Semua orang melihat Ibrahim mengatakan seperti itu. Hei, siapa yang mau beli patung yang tidak bermanfaat? Hei, siapa yang mau membeli patung yang tidak bermanfaat? Orang-orang ketakutan. Tidak ada satupun yang berani menegur Nabi Ibrahim kecil. Karena ketika itu Azar yang mana merupakan paman Nabi Ibrahim merupakan orang yang terpandang. Maka orang-orang tidak berani menegur Nabi Ibrahim kecil.